Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beroleh kesehatan, kekuatan, serta semangat yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun hati kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami di dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang membimbing, menolong kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Terimalah Tuhan doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amanginang, seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan renungan kita yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Mata-matahu kamu ma asa unang di baloson manang ise narwa balos ni narwa nadenggan ma pareahi hamu totong nang sama hamu nang tusaluhut halak. Demikian bunyi firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengar ungkapan yang mengatakan, jikalau dia baik, maka saya akan lebih baik lagi. Tetapi jikalau dia jahat, maka saya akan lebih jahat dari dia. Amanginang ungkapan ini sering terjadi dalam realita kehidupan manusia. Akan tetapi, ungkapan ini sangat jauh berbeda dengan nats kita pada pagi hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, melainkan kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Amanginang dan saudara-saudari, Paulus menuliskan dan menasehatkan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Saat itu, jemaat Tesalonika banyak mengalami penganiayaan dan diperlakukan tidak adil dikarenakan imannya. Maka dari itulah Paulus mengingatkan kepada mereka agar tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Seperti yang ditulis dalam Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Paulus ingin menasihatkan agar tidak membalaskannya. Bahkan Paulus menasihati agar semua jemaat berbuat baik tanpa batas dan tanpa alasan. Tentu nasihat ini tidak hanya bagi jemaat Tesalonika saja, Amanginang, tapi juga untuk kita yang hidup saat ini. Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, mungkin saja kita akan mengalami kehidupan yang tidak adil. Mungkin kita difitnah, mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita dicaci maki, atau dihianati oleh orang yang kita percayai. Secara manusiawi, ada dorongan di dalam hati untuk membalaskan perlakuan buruk dengan hal yang sama. Namun firman Tuhan mengatakan bagi kita untuk tidak membalaskannya, tetapi justru kita harus berbuat baik kepada semua orang, siapapun tanpa pilih bulu. Dan memang inilah nilai identitas, karakter, dan kepribadian sejati orang Kristen. Amanginang sebagai orang Kristen seharusnya mengasihi atau berbuat baik bukan karena membalas kebaikan orang. Jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja, apakah kelebihan kita dari orang lain? Bukankah orang Kristen jauh berbeda dari dunia? Jika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sama dengan dilakukan oleh kebanyakan orang. Dunia melakukannya sebagai balas jasa atau asas manfaat.
yakni sama-sama baik, jadi harus baik. Orang jahat juga melakukan hal yang demikian, berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Amang Inang dan saudara-saudari, jika kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, kita menjadi sama jahat. Bahkan lebih jahat lagi dari si jahat, karena kita telah mengenal Allah, tapi masih berbuat jahat. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan agar menjauhkan sifat balas dendam. Karena ketika musuh tetap kita anggap musuh, maka ia akan menjadi musuh selama-lamanya. Ketika musuh kita anggap sahabat sebagai sahabat, maka ia tidak akan menjadi musuh kita lagi. Dan tentunya ketika hal itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, maka hati kita akan dipenuhi oleh kehidupan yang damai. Karena hati kita telah diisi oleh pikiran sehat, diisi oleh kasih Kristus. Maka dari itu, Amang Ina, saudara-saudari, mari menghindari sikap yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusahalah terus membalas kejahatan dengan kebaikan, agar hidup kita dipenuhi dengan damai yang dari Allah. Amin firman Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.